Waalaikumsalam. Bi. Alhamdulillah, Bi. Calik. Mau Bi? Ada anak-anak kedai kicau, katanya pengen belajar, pengen tahu apa sih namanya cara perawatan. Murai. Ya, tadi sih sempat apa namanya kontak-kontakan, sudah saya Sherlock sih, cuman sepertinya mungkin sekarang lagi di jalan kayaknya. Kita tunggu aja sebentar lagi biasanya. Ada kemana tuh anak-anak? Buat semua heran. Udah di Sherlock tadi, Bi. Tapi kalau bisa nanti minta bantuannya buat ngejelasin buat belajar anak-anak juga. Kasihan mereka nyubi-nyubi. Oh, sama pilah kita juga dulu kan nyubi. Siap. Pi atuh Pi, naon Pi di lihat, nah. Yuk, tuh naon itu? Tuh naon da eta mah insyaallah halal Pi. Saya ge keur maca-maca saya teh Pi, ieu kan buku nu kamari teh ya. Ya kamari teh aya nu nanya cenah, eta cenah bukuna aya kene Om cenah, kebeneran pan tos teu nyetak ieu teh, tapi nya saya masih kena nyimpen lah sababaraha hiji gitu. Cuman nya eta lah nanti buat anak-anak kedai kicau mah emang agak-agak kritis lah orang-orangnya. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa memahaminya dengan baik lah. Siap. Nice. Kumaha Pi, manuk Pi? Masih ieu kene? Amrol kene cenah? Nyamrol, tapi bentar lagi lah. Oh gitu ya. Aina nuju di kerodongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi cek saya Pi. Wah, ini mah bukan yang di buku. Bukan lah, ini benar Kak Andre. Alhamdulillah. Kumaha meres. Aduh. Atuh diajar gelang macamnya. Nyari ini saya tuh mau belajar. Ini kan kuncinya dari api infonya peternak juga ya Kang ya? Ya, masalah ya. Ini Kang Andri ini udah expert ini. Belajar. Ini master. Terus juga sama teman-teman nih, teman-teman kedai kicau pengen belajar gimana cara ngerawat hobi ataupun berternak sama Kang Andri. Mudah-mudahan biasa dapat ilmunya. Apa ngapain di sini sama siapa? Kita mah jalangkung. Siapa? Kita mah jalangkung. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Ayah wae. Iya mah. Jok, kepihalaan wae. Heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagak bener lu. Ini. Serok teh kumaha? Kang. Alhamdulillah. Haji, gampang. Salik. Kamu duduk di atas. Ame yang ngeunah urang ge di handap. Oh ya udah. Kieu lah, ame yang ngeunah ya. Seperti biasa kan. Tah ieu lamun kicauan yang geus ngumpul teh kieu. Leuwih heboh dibanding manukna ya. Iya kan, kalau bisa bahasa Indonesia kan. Mana Siap, editor siap. gue, Siap. kasihan kasih pakai subtitle banyak. Oke. Halo, apa kabar? Kedai kicau, sobat unggas dimanapun Berada. kita nih sekarang lagi di Kang Andri Asmari. Kita ini lagi mau beliau ini pemain murai nih, breeder dan dulunya juga sebagai pemain ya Kang ya. Ya, cuman bukan pemain band ya. Bukan pemain band, penghobis lah istilahnya. Nah, kita sini nih mau cari-cari ilmu buat teman-teman karena kan ini nih si Soy sekarang kan lagi ngebet banget nih sama murai nih. Iya kan, saya sampai ngejual TV Kang, 58 inch. Masih cukup. Beli murai. Masih cukup. Pak Ud Makanya dapatnya. kita harus belajar ke yang ahlinya, benar Ya, nggak, Ji? Betul. Gitu. Jadi si Kang Andri ini emang aslinya emang dari seberang dari Sumatera ya. Dari Sumatera, dia tuh emang dari kecil emang senang dengan eksotik dari si burung murai Murai ini. batu. Kita pengen tahu nih bagaimana si murai ini bisa jadi tren sampai saat ini gitu kan. Terus dulu itu seperti apa sejarahnya. Oke Kang Andri, bisa jelasin dulu nih teman-teman nih gimana sih waktu bisa sampai senang murai dari waktu kecil gitu, karena lihat bisa sampai bikin buku, bikin apa, luar biasa sekali nih. Sudah Ya, buat nih. buku. Berarti ini bukan hobi saja, tapi expertise. Siap, hatur nuhun Kanggung, hatur nuhun. Terima kasih teman-teman. Kita bahasa Indonesia aja ya. Maksud saya, iya kasih editor saya. Lama nanti ngeditnya. Ya, terima kasih teman-teman semua udah hadir nih malam-malam nih ke ke tempat kediaman yang sederhana ini.
Tapi indah. Ya, dibilang expert sebetulnya sih nggak juga. Cuman kebetulan mungkin saya lebih senengnya duluan gitu. Jadi mungkin kita di sini lebih banyak sharing-sharing aja ya. Ya. Karena yang namanya hobi dunia hobi dengan dunia hewan itu sebetulnya tidak ada ilmu pastinya sebenarnya gitu. Tidak ada yang pasti. Ya. Seperti yang tadi Kang Haji bilang, memang sih sebetulnya kalau seandainya teman-teman kecil saya ada yang nonton nih, lihat channel kita ini, mereka pasti langsung komen, oh iya tuh bener tuh, itu teman saya waktu dulu suka ke hutan. Tuh teman saya dulu tuh yang suka naik-naik. Pasti mereka langsung komen ya. Karena memang betul, Kang Haji, saya tuh memang dari kecil tuh memang senengnya sama hewan sih, terutama burung. Kalau dulu kan anak-anak biasanya kan kalau dikasih uang jajan kan mereka beli mainan ya, beli mobil-mobilan atau beli apalah gitu kan, jajanan makanan. Kalau saya sih dulu malah dikasih uang 50 perak itu saya malah beli burung pipit. Kalau kan kebetulan dulu rumah depannya itu kan pasar. Jadi pas begitu buka pintu itu udah pasar sih sebetulnya. Burung piit. Burung piit, ya. Beli burung pipit. Nah, ini kebetulan. Ini kalau ini bukan burung pipit ini. Oh, siap. Sidiki lah, Ini dari Sidiki ya? Wah, dari Sidiki ini. Ya. Lanjut lagi Kang, bangga. Jadi memang dari kecil itu memang saya hobi dengan burung. Yang pertama saya pelihara itu sebetulnya burung kutilang. Cangkurileung. Burung kutilang. Cangkirileung. Ya. Dan kemudian dari burung kutilang tersebut nambah lagi burung kacer. Kalau di sana, kalau di Sumatera itu yang namanya burung kacer itu bukan kacer nyebutnya. Apa? Tapi murai tanah. Oh, jadi kacer tuh termasuk murai juga? Murai juga, tapi murai tanah. Gitu. Tangan itu Sumateranya di mana tuh? Kebetulan kalau orang tua sih sebetulnya daerah Sumatera Selatan ya. Karena tinggal kita di Lampung. Oh, Lampung. Tinggal Iya. Dulu waktu saya kecil memang habitatnya memang masih banyak murai batu. Ya, terkenal juga dulu kan murai Lampung. Cuman memang yang lebih dekat itu sebetulnya sih kacer. Kalau kacer kan di belakang rumah bisa kita dengar suaranya. Kalau murai dulu mah memang kita harus masuk ke dalam dulu, masuk ke hutan, baru kedengaran gitu. Nah itu sih bedanya murai batu dengan murai tanah kalau orang sana. Kenapa lebih suka burung dibanding gajah? Kan Lampung gajah. Masalahnya kalau gajah nggak punya kurungnya. Oh, gajah nggak punya burungnya, sobat kicau. Jadi bukan nggak suka gajah ya, tapi karena nggak punya kandang. Bisa kandangnya. Kalau susah gantang ya. Susah gantang. Gajah digantang. Kebayang murai aja segini kan. Ya, kalau gajah kuat kan. Disambil. Siap. Bang Jay. Oke. Atur nuhun. Terus Kang, waktu awal-awal kan memang dari kecil udah ibarat kata sudah bersahabat ya dengan murai ya, hebat habitat. Terus sampai kepikiran gitu, setelah sudah dewasa bisa jadi serius di bidang ini gitu. Ya, betul. Kan banyak orang yang tahu hobi burung ataupun apa katanya ini mah cuma iseng doang. Padahal kalian bilang hobi burung teh pemalasan. Udah isuk moe manung. Manuk moe bilu mau moe gitu. Urang Gimana cara nanti? Gitu kan. Ya, sebetulnya sih urusan moe mandi itu kesini. Kalau zaman saya dulu sih sebetulnya nggak ada. Nggak ada. Jadi dulu pelihara burung itu masuk dalam kurung, kasih makan, gantung, udah selesai. Paling bersihin kandang, kotor-kotor. Dia mandi sendiri, dicepuk gitu. Begitu sih. Oh gitu. Nah, awal mula kenapa saya seneng gitu ya. Kemudian sampai sekarang sudah punya anak juga masih hobi gitu ya. Sebetulnya sih kayaknya memang saya itu ditakdirkan untuk dekat dengan hewan kan. Awalnya kan saya dulu di rumah itu memang bisa Nah, kalau teman-teman yang deket rumah nonton juga nih, pasti mereka tahu. Komen ya. Pasti komen nih. Dari depan rumah, masuk ke samping rumah, ke kamar, ke belakang rumah, sampai ke teras belakang, burung semua itu kan. Kalau dibilang 50 kandang, kayaknya masih kurang. Masih kurang Kan, karena kan kebetulan kalau di rumah di Sumatera itu kan nggak kayak di kita di sini ya. Di sana kan lahan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya masih itu jauh. Gitu. Jadi kita ya aman-aman saja lah kalau nyimpen. Nah, semenjak SD saya memang seneng dan kebetulan bapak juga kan seneng. Nah, begitu ke sini saya sekolah kemudian merantau, akhirnya saya tinggalkan kegiatan tersebut dan orang tua yang mengurus. Tapi entah gimana tiba-tiba saja Kang, begitu saya dulu kan kos ya, sekolahnya saya kos, tiba-tiba di jendela pintu kamar nangkring burung. Ini burung siapa kok lepas masuk ke rumah gitu kan? Akhirnya ya dibiarin, tapi masuk ke dalam rumah. Akhirnya ditangkap, ada satu kurung. Dari satu kurung nambah lagi 2 kurung, 3 kurung, akhirnya terus begitu Kang. Jadi setiap di mana saya pindah,
nih yang namanya burung ya selalu deket gitu. Iya. Jadi kayaknya memang udah takdirnya ke sana gitu. Sudah punya magnet lah Ya ya. gitu. Ya jadi pertanyaan gini Kang Andri. Mm-mm. Kan namanya murai itu burung teritori ya. Betul. Nah, kita juga belum tahu nih, pengen tahu untuk bekal kita, apakah di hutannya itu dia punya teritorinya pembagiannya seperti apa sih? Ya. Dari satu hutan misalkan, apakah dia penguasa satu hutan penuh? Apakah ada jarak tertentu? Apakah ada ciri tertentu untuk membagi teritorinya itu seperti apa sih sebenarnya kalau waktu pengalaman Kang Andri waktu sering lihat ini burung-burung murai di alamnya. Di alamnya nih. Sebetulnya murai batu dengan kacer itu nggak jauh beda sih kalau dari sisi teritori mereka gitu kan. Pada saat mereka musim biasa, artinya musim bebas, mereka masing-masing punya tempat. Tapi begitu mereka masuk ke bulan Juni Juli biasanya, Juni Juli itu kan setelah hujan masuk Kemarau. ke mau masuk ke ini kan banyak binatang-binatang kayak Ya. belalang segala macam kan kalau di hutan. Makanan. Ya. Makanannya. Mereka itu menandakan sudah mulai masuk musim kawin. Nah, pada saat musim kawin tersebut biasanya yang tadinya masing-masing itu berkumpul justru, Kang Agung. Justru mereka berkumpul. Nah, disitulah mereka saling berkicau gitu kan. Nah, ya paling ya resikonya kalau yang kurang kuat mental ya kelahi. Mereka kelahi sih, di awal kelahi. Nah, kelahi. Nah, dari situ nanti biasanya mereka yang juara di sana, yang menang di sana, yang menguasai daerah tersebut. Karena sifat daripada murai batu maupun kacer ini kalau sudah bertelur di sana mereka biasanya selalu di sana gitu. Makanya saya dulu kalau waktu kecil kalau ngambil anakan itu tidak pernah saya ambil sangkarnya, tidak pernah saya ambil apa namanya? Sarangnya. Paling diambil anaknya aja. Karena kalau kita ambil sarangnya dia pindah nanti. Ya. Oke. Jadi kalau kita ambil anaknya biasanya dia nelur lagi di sana, bertelur lagi di sana gitu. Begitu kan. Jadi tanda-tanda teritorinya pada saat musim kawin. Musim ya? kawin biasanya kawin. jantan tuh kan jantan dia lebih cenderung berkicau. Iya. Lebih cenderung berkicau. Apalagi di alam. Kalau untuk suara aslinya, suara Murai. originalnya, itu yang kayak gimana sih sebetulnya? Apakah Jalilin itu memang suara aslinya? Pas tembak. Apakah memang wajibnya itu gitu kan? Atau biasanya yang dasarnya itu suara apa sih? Sebetulnya kalau burung murai batu itu kan sebenarnya burung yang tipe pengicau. Kalau yang namanya tipe pengicau kan dia biasa tipe mendengarkan kemudian menirukan. Ya. Oke. Nah, gitu. Apa yang ada di hutan tersebut dia dengar kemudian dia tirukan. Nah, itulah sebabnya kenapa murai itu ada beberapa kategori tadi kan seperti Kang Haji Iya. bilang. Memang sih murai-murai yang di hutan dalam gitu kan di hutan-hutan lebat itu kecenderungan kan body-bodinya gede-gede. Ya. Kemudian suaranya juga kan Belantang ya. ngebas gitu kan karena teman-teman mereka juga ya hewan-hewan besar. Oh. Beda dengan beda dengan burung-burung yang hidupnya di pesisir pantai gitu kan seperti di kepulauan. Di situ kan jarang nggak ada siamang mungkinnya kalau di kepulauan. Ya. Nah, jadi memang kecenderungan mereka berbadan lebih panjang, lebih lebih kecil ketimbang yang di pedalaman hutan. Karena jarak terbangnya juga kan jauh. Kalau di hutan pedalaman kan dari tangkai satu ke tangkai yang lain kan dekat. Oh, dekat ya. Jadi olahraganya kurang. Ya. Olahraganya kurang. Tapi kalau di kepulauan kan jauh tuh. Nah, gitu. Itu membedakan juga sebetulnya. Bukan dalam. Disambil. Iya. Jadi si murai batu ini sendiri suara aslinya sebenarnya tuh kayak gimana sih? Kalau suara asli burung murai batu di hutan sih sebetulnya ngukluk kan. Kalau bahasa kita ya, bahasa kicauannya ngukluk. Ngukluk itu sebetulnya bukan kluk-kluk-kluk, bukan. Tapi ngukluk itu dia irama bassnya lebih banyak daripada irama cerecetan tembakannya. Biasanya kalau murai batu ngukluk itu dia nyaman, dia berkicau gitu. Beda kalau misalnya dia sudah mengeluarkan tembakan-tembakan. Nah, kalau dia mengeluarkan tembakan-tembakan biasanya itu ada yang mengganggu atau ada bahaya di sekitarnya. Kebiasaan di hutan sih seperti itu dulu. Begitu. Tapi kalau tembakan asli kita kalau ada bahaya tuh. Tembakan itu tandanya ada bahaya. Kalau yang di hutan itu tembakannya tembakan kayak gimana? Tajam sih, tajam. Cuman kalau misalnya hutannya di sana kecenderungan banyak burung-burung kecil, Iya. dia tembakan-tembakan burung-burung kecil. Jadi memang murai itu Menyesuaikan. menyesuaikan apa yang ada di sekitar tempat mereka gitu. Kalau misalnya di hutan tersebut ada cililin ya bisa jadi dia nembak cililin gitu. Tapi jauh. Tapi jauh. Sumatera kecil ini. Itu kan. Jauh. Ongkosnya berapa, Ongkos. Nyebrang pulau. Nyebrang pulau, nyebrang gunung. Aduh, cari nemu musuh. Gitu kan.
Kalau dari teman-teman nih ya supaya mereka tuh pengen tahu sih gimana sih habitat di murai batu di aslinya tuh seperti apa sih gitu. Maksudnya apakah sebagai burung yang emang langsung jadi primadona atau menjadi burung yang emang membantu dari orang-orang lain. Kan bisa kan ada yang burung yang untuk alarm apa. Ada fungsi lah, Ya, ada burung batu. Kenapa memilih murai batu sebagai peliharaan yang sangat prestis? gitu? Kenapa? Jadi kalau di Sumatera, Kang Haji, di Sumatera itu kan kebanyakan kan kalau dulu ya, ini kita bicara dulu waktu saya masih sekolah SMP, kalau SMA lah kalau nggak salah. Jadi kebanyakan kan orang-orang yang khususnya Sumatera bagian selatan ya, daerah Muara II. Ini teman kalau yang Muara II dengar pasti ingat nih waktu saya dengan dia naik kuda ke atas gunung, kemudian Sebutin aja siapa namanya manusia. Jadi dulu memang di sana itu kan kebanyakan orang-orang di sana kan kegiatannya bertani kan. Oh iya. Tapi bertaninya bukan seperti di Lampung. Kalau di sana kan bertaninya itu di atas gunung. Jadi mereka bermukim di bawah, bertaninya mereka di atas gunung. Untuk dari rumah ke gunung itu kan mereka biasanya pakai kuda, berkendara dengan menggunakan kuda. Jarang, kalaupun ada motor trail juga tidak akan sanggup naik ke atas karena kan medannya juga terjal. Tidak mungkin lah kalau pakai kendaraan selain kuda gitu. Nah, murai batu ini justru sebagai penanda buat mereka. Karena biasanya murai batu ini selalu bersahabat dengan siamang biasanya. Orang hutan kalau kata kita di sini kan orang hutan. Kalau kata orang Sumatera di sana beruk katanya. Beruk, ya, beruk. Biasanya kalau ada, makanya kenapa murai batu ini kalau ngukluk kan suka Ya, gitu ya. sebenarnya itu tuh suara siamang itu tuh, suara beruk. Ya, karena memang mereka berdekatan gitu. Nah, cuman karena di hutan itu suka ada beruk yang bergerombol, biasanya di sana juga ada hewan-hewan buas. Bisa jadi macan. Oke. Bisa jadi ular besar. Nah, kalau murai batu ini sudah suaranya tembak-tembakan, kita nih biasanya kalau mau ke atas, stop dulu di bawah kan. Istirahat dulu di bawah. Kita tidak meneruskan perjalanan. Nunggu murai batu ini biasanya berkicau ngukluk dulu. Nah, itu. Makanya di kesini kan ada istilah ngukluk. Ya, suara besar lah, sebetulnya ngukluk itu menandakan murai batu itu sedang bernyanyi nyaman gitu kan. Tidak ada bahaya. Tapi kalau sudah bernyanyi nyaman, baru kita meneruskan lagi perjalanan. Berarti kan si murai ini sendiri sudah berdekatan dengan manusia secara tidak langsung ya mungkin dulunya karena bisa dibilang jadi penanda navigasi. Penanda navigasinya kalau dia alarm di hutan mau ke bukit atau ke hutan yang lebih dalam lagi ternyata lagi nembak, wah bahaya nih mungkin lagi ada macan atau apa, bisa diam dulu. Jadi komunikasi sama manusianya juga udah tahu ya, udah dekat. Ya nggak dekat banget sih. Nggak dekat banget. Cuman biasanya mereka tinggalkan di hutan-hutan, sebetulnya jauh kan. Tapi karena suara burung murai batu itu kan kalau di hutan yang betul-betul hutan itu kan menggema. Iya. Jadi mantul kalau kita kan gitu. Kalau hutannya itu sendiri kan hutan banyak tuh, ada hutan kayak di Indonesia kan hutan tropis, terus ada hutan hujan. Itu lebih kayak seneng nangkringnya si murai ini tuh di pohon-pohon kayak gimana sih? Nah, kalau murai-murai batu yang pedalaman, hutan-hutan dalam itu di pohon-pohon yang tinggi. Pohon-pohon besar ya. Kan siamang kan seneng dari pohon-pohon besar. Iya. Murai juga ada di sana. Nah, tipe-tipe murai yang seperti itulah yang sering diistilahkan sama teman-teman kicau mania itu tipe murai hutan pedalaman. Hutan pedalaman. Sekarang hutan. Ya, yang suka diambil oleh teman-teman di Aceh itu rata-rata hutan-hutan pedalaman. Bohorok. Ya, gitu. Tapi kan sekarang kan udah susah ya hutan-hutan pedalaman. Jadi murai-murai mulai ke pinggir, kalaupun ada itu juga. Ya. Nah, beda dengan yang murai satu lagi, Pak Haji, yang tadi murai yang di pesisir. Yang lasing-lasing ya. Ya, kalau yang di pesisir dia nggak di pegunungan tempat tinggalnya. Dia paling di pohon-pohon yang kalau kata orang sini sih pohon-pohon nggak terlalu tinggi lah. Karena kan dia lebih banyak cari makanannya di bawah. Nah, beda dengan yang hutan-hutan yang body gede, dia memang cari makannya di hutan dalam, dia di atas mainnya. Nah, sambil ngejawab yang tadi ya kenapa murai batu namanya gitu. Memang sebetulnya murai batu ini lebih senangnya main di batu sebenarnya. Dulu itu sebetulnya memang senang main di batu. Karena kan di hutan itu kan suka ada air kecil, gitu kan yang ada batu-batunya. Karena murai ini tipe yang senang mandi. Ya, dia loncat-loncat di batu, mandi, terbang lagi, loncat-loncat di batu, mandi. Sok, mau nanyain apa lagi? Saya ada buku nih, Kang Andri nih, dari Jagung nih. Katanya saya harus belajar nih. Pilih kasih dewa. Saya kan mau belajar breeding. Jadi kan harus tahu nih dulu nih jenis-jenis murai batu tuh
apa aja sih karena bingung. Ada yang bilang, "Oh, Kang, ini mah Medan yo. Ini mah Lampung sana." Terus Borneo, Gembung, Aceh. naon lah, apa gitu. Makanya saya kan pengen tahu biar sama pekannya langsung minimal akan pengalamannya udah banyak. Jadi saya dan saya juga lihat di ini nih. Cuman kan karena di buku nggak detail ya. Mungkin sama orangnya bisa lebih detail gitu. Jadi sebetulnya murai batu itu sama aja lah kayak kita. Ada suku Sunda, suku Jawa banyak. Oh. Jadi sebetulnya murai batu juga memang beragam. Ada Medan, ada Aceh, ada Jambi, ada Lampung, ada Lakat, ada Langkat, ada Jawa malahan. Ada. Ya, dulu burung larwo itu sebetulnya murai Jawa sebetulnya. Larwo. Nah, cuman supaya kita nggak pusing, sekarang lebih baik kita fokuskan. Kalau saya sih nah kebetulan di buku tuh ada tuh. Nah, kalau di buku sih saya membaginya 3 bagian saja. Jadi murai batu yang ngebalon dengan murai batu yang non ngebalon. Sama satu lagi murai batu yang seneng menjabrikan kepala. Apa sih bahasa Indonesia menjabrikan kepala? Ya menjabrik kan. Menjabrikan kepala. Memanjangkan, menggondrongkan kepala. Bantrok. Nah, itu biasanya murai larwo seperti itu. Oh, jambul. Jadi kalau yang ngebalon itu dia kalau berkicau itu perutnya gede. Dia ngebalon. Nah, kebanyakan murai-murai yang ngebalon itu biasanya di Kepulauan Kalimantan. Rata-rata burung-burung Kalimantan itu ngebalon. Itu juga sebetulnya ada historinya kenapa dia ngebalon. Gimana tuh? Sebetulnya Ini nih. di hutan Kalimantan itu kan banyak hewan-hewan yang gede-gede kan? Ya. Cendrawasih indah-indah kan? Murai kan kecil tuh. Dia kalau ada musuh yang mendekat, dia tidak mungkin dengan kicauan. Pasti kalah kicauan dia dengan kicauan cendrawasih, kicauan kakak tua. Nggak mungkin menang kan? Lebih keras kicauan mereka. Akhirnya untuk mensiasati itu, mereka membiasakan untuk menembungkan badan. Seperti kalau kita mah buntal, kalau ikan air. Ikan air we buntal. Atau misalnya Buntutin. apalagi yang suka mengembangkan badan. Ya, kodok. Kamuflasenya untuk menakuti lawan. Ya. Kamuflasenya lebih ke visual berarti Lebih ke ya. visual. Karena kan murai itu sebetulnya memang teritori. Nah, beda dengan murai yang non ngebalon. Kalau non ngebalon memang kalau yang orang kicau mania sering menyebutkan tuh ngeplay katanya. Jadi main ekor. Dan dadanya juga biasanya singset dia gitu. Ngobra kalau kata istilah teman-teman kicau ngobra. Nah, kalau dia memang dia seperti itu dia. Nah, sebetulnya mana yang bagus? Bagus semua. Orang-orang Kalimantan, teman-teman kita di Kalimantan, kalau di Kalimantan saya punya sobat di sana Kang Rifki itu. Tuh Kang Rifki tuh, komen ya. Subscribe Kang. Subscribe Kang Rifki. Kang Rifki di sana lebih senang dia murai-murai Borneo. Karena memang di sana kontes-kontesnya kontes-kontes Borneo. Justru murai-murai Medan kurang di sana. Oh gitu. Berarti kalau di Irian, murai Irian. Mulai ini ya. Kalau di Maluku murai Maluku. Jadi sebetulnya mah amannya mah daripada kita masih disibukkan dengan asal murai ya. Iya. Ya lebih baik mengkategorikannya 3 itu saja. Gitu. Nah, kalau larwo nih, belum ngobrol tadi larwo ya. Iya, larwo nih. Kalau larwo itu murai juga sebetulnya, cuman badannya lebih kecil. Biasanya batas hitamnya itu lebih lebar. Oh iya. Batas hitamnya lebih lebar. Segini nih. Segini. Normalnya kan. Ya, dia biasanya lebih ke bawah gitu. Oh. Cuman sekarang udah punah, udah jarang. Adapun kalaupun ada di teman-teman penghobi itu biasanya stok-stok lama, stok-stok dulu. Ataupun memang dia sudah menangkarkan. Tapi ada penangkaran. Ada Penangkaran. beberapa. Cuman ya kalau untuk standar kontes si Larwo itu dia ngerekam lagunya itu emang apa sih bulat ya, Ya. kurang keras. Oh nggak keras. Nah, kalau larwo dia kalau tadi kan yang di Kalimantan bulu dada tuh. Iya. Kalau yang Medan istilahnya Lampung Sumatera dia kan dengan ekor gagak Iya. itu kan ngobra gitu kan. Nah, kalau yang ini gitu, ngejabrik. Oh, ngejambul. Ya, ngejambul gitu dia. Ciri khas larwo itu ngejambul. Kawinan cak hijau. Nah, Hijau. perjuangan Mentrok berarti mentrok. Iya. Iya. Berarti murai warna orange, hitam ada hijaunya. Nah, gitu Kang J. Siap. tapi kalau itu kan baru Sumatera, Kalimantan. Di Papua sendiri kan hutan besar tuh di Papua. Ada murai juga nggak? Ada sih sebetulnya. Ada. Murai Irian. Murai. Yang hitam. Murai Irian. Sebetulnya bukan murai Irian sih, bahasanya itu sentrong. Sentrong. Tapi kalau udah nyampe ke kita, apalagi nyampe ke pasar burung, Ya. jadinya murai Irian. Oh, sebenarnya mulai dia Supaya nggak susah nyebut. disebut. Bahasa dagang. Bahasa dagang murai dia. Apalagi sekarang ada lagi tambahan Kang, murai batu Medan Super.
Medan super Nah, sekali. Nah, itu nih, ini. Itu apa tuh? Nah, itu Pahami nih. Ya, itu bahasa pasar. Oh. Itu sebenarnya lebih bahasa dagang lah ya, bahasa Kan dagang. biasanya si Murai ini identiknya kan kayak orang lain bilang, Medan yang ekornya panjang tuh pasti Medan nih. Atau yang Lampung mungkin nggak terlalu panjang ekornya. Agak pendek. Apakah itu benar suatu daerah itu membedakan panjang ekornya si murai batu ini enggak? Kalau dulu ya, zaman dulu memang hutan kita masih asri, ya benar. Kenapa? Karena murai Lampung itu mereka lebih banyak berhabitat di kebun-kebun sawit, kemudian kebun-kebun lada. Oh ya lada. Ya, kebun-kebun kopi jarang sih, kopi banyak tuh. Biasanya di kebun sawit. Sawit kan kecenderungan kan rendah. Ya, ekornya juga yang namanya burung-burung bawah biasanya sih pendek-pendek. Beda dengan burung-burung atas. Hutan-hutan pedalaman biasanya kan panjang-panjang lebar-lebar. Ya panjang. Seperti cendrawasih, sentro tadi kan contohnya kan Sentro, ekor-ekornya wah panjang. Belum lagi yang ada lagi yang satu yang paradise. Oh iya. Nah, itu kan ada panjang-panjang. Panjang Karena banget itu. memang enak nangkring juga di atas kan nyaman Iya. kalau ekor panjang Iya. kan. Tapi kalau yang biasa main di semak, di bawah, di belukar kan nggak nyaman mereka juga pasti. Akhirnya ya menyesuaikan lah gitu. Berarti itu salah satu bentuk adaptasi ya. Ya, betul. Jadi memang dulu memang identik. Di rumah dulu waktu zaman Bapak ya, Bapak juga seneng banyak dulu murai. Rata-rata murai asli dulu di sana itu memang dadanya lebih merah, ekornya lebih panjang, hitamnya memang lebih pekat, suaranya juga lebih lantang memang kalau dulu. Yang aslinya memang seperti itu sih. Nah, kesini karena sudah banyak pemangkasan hutan dijadikan kebun ya, kebun sawit, kebun lada dan lain sebagainya macam-macam lainnya, akhirnya ya mereka bergeser. Dan mungkin tadi yang tadinya dari hutan nggak ada tempat, akhirnya ikut ke bawah gitu kan? Iya. Akhirnya ya menyesuaikan lah. Gitu. Kan gini, si Jay juga nih mau belajar ternak Ya, kan. Kalau lihat dari cerita tadi kan murai batu ini teritori luas gitu ya. Terus tempat juga gede ya. Harus yang kebayangnya sih yang luas gitu. Airnya ada pohon-pohonnya. Gitu. Untuk mensiasati itu supaya ya si murai batu ini tetap bisa lestari gitu ya, walaupun di peternakan. Ya, itu gimana sih? Apakah harus kandangnya sama atau kita emang disiasati ada. disiasati untuk gimana sih murai ini bisa Akar bisa hidup nyaman, dengan tempat benar. segini itu kayak gimana gitu. Estetika sih, Kang Haji Agung. Jadi idealnya memang sebagusnya ya menyerupai habitat asli. Cuman kan lahan seperti itu kan kita sulit ya. Betul. Apalagi harus ada air, kemudian air terjun dan segala macamnya repot ya, apalagi tumbuhan-tumbuhan. Sebetulnya bisa sih. Saya juga kemarin Kang Haji Agung juga pernah sempat ngeliat kandang saya itu cuman ukuran 70 cm. 70 cm? Ya, 70 cm kan. Tinggi 1,5 meter, lebarnya cuman 80. Kemudian saya dempet-dempetkan menjadi 5 sampai 7 kandang. Jadi ramping ya. Samping, alhamdulillah produksi. Nah, cuman ada kuncinya. Ada kuncinya. Karena kan murai kan fighter nih, nggak bisa sembarangan kita langsung deketin gitu nggak. Langsung jadi. Ya, harus step by step lah. Kita kenalkan dulu tetangganya siapa nih burungnya kan gitu kan. Hmm. Kalau bisa antar tetangga burung-burung tersebut harus bersahabat. Oh jadi kayak kita orang komplek lah ya. Nah, ibarat kata. Jadi harus kenal dulu sama tetangga. Karena kan Kang yang namanya di komplek kan bermacam suku kan. Betul. Kalau kita nggak akrab dulu kan, wah salah ngomong bisa-bisa ribut. Waduh. Gitu. Apalagi murai ini. Iya. Gitu. Ada kok triknya. Di sini lengkap kok. Siap. Kang Ge, di sini lengkap kok. Nah, Sobat Unggas, jadi ada apa-apa? Pesan. Ini bisa dapat di mana nih kan kalau teman-teman yang mau misalnya belajar nih, misalnya baca-baca buku, apakah di toko buku ada atau di online? Kalau online kemana alamatnya? Sebetulnya buku ini tuh buku lama, Kang. Ya. Cetaknya juga udah dari tahun 2017. Kupas tuntas. 2017, kemudian karena dulu nyetak 1000 kalau nggak salah ya. Kemudian teman-teman antusiasnya memang dulu kan banyak, akhirnya ya. kurang. Kang bisa nggak dicetak lagi? Akhirnya di 2019 dicetak ulang dengan Oh, versi yang 2019 cetak ulang. Oh ini Nah, cetakan baru. baru berarti ya? Ini salah satu cetakan baru ini. Nah, Tapi sama sih sebetulnya Isinya. sama. Nah, ini sebenarnya sudah habis. Udah Habis sebetulnya sudah tidak banget. karunya. Kebetulan saya di rumah Ya. hanya nyimpan palingnya sekitar 10-20 lah karena memang buat Koleksi. kenang-kenangan. Takut ada teman-teman dari kedai kicau datang kan, ya Oh iya, tuh. susah kalau cari ke Gramedia Iya, kan. makanya. Kenapa nggak ke Gramedia? Karena kan memang peruntukannya kan untuk teman-teman kicau lah. Betul. Jadi memang ini teman-teman kicau tadinya
dapatnya lewat komunitas, kalau Betul. enggak bisa langsung via online. Via online. Jadi Bisa. buat sobat Unggas makanya subscribe, kontak. nonton tanpa skip. Ya, nanti ada kontaknya Betul. Kang Andri Amsari Ada. juga nanti. Buku udah sold out, kita kupas di sini sekarang gitu. Langsung sama narasumbernya. Nah, ini mantap kan nih. Nah, ini dari tadi Pegasus apa siapa nih? ini Pegasus nih? Karena tadi apakah ada hubungannya dengan ke hutan, naik gunung, Naik kuda, gitu. terbang gitu kan. Bener. Atau memang zodiak Kang Andrinya Sagittarius gitu. Jadi Kang dulu gini Kang, kalau orang yang namanya hobi burung, Ya. kalau nggak main ke lapangan kicau, kayaknya kurang pas. Kurang pas. Jadi Ya, betul. sarana silaturahmi juga jadi terputus. Betul. Akhirnya ya iseng lah saya simpen beberapa burung-burung yang memang layak buat dibawa untuk silaturahmi di lapangan. Iya. Salah satunya mungkin teman-teman kenal lah dengan murai batu pusaka dulu kan ya, sudah sering lah Iya. kita bawa untuk silaturahmi teman-teman di lapangan. Minimal kalau kita bawa burung ada bahan buat obrolan lah kan. Iya. Ya. Betul. Menang kalah itu mah sudah biasa lah. Iya. Kita nggak terlalu berharap menang kalah, tapi kalau bisa menang sih. Iya. Menang kalah sudah biasa. Betul. Kalau kalah dibully seminggu kan. Kenapa nih Pegasus nih? Nah. Pegasus itu kan sebetulnya kan kuda ya Kang ya. Iya. Kuda tapi ada sayap, Betul. Iya. ada tanduk. Betul. Nah itu teh sebetulnya cita-cita saya sejak kecil Kang. Saya tuh pengen naik yang namanya kuda bersayap. Hmm. Dari kecil saya tuh pengen naik kuda bersayap. Tapi alhamdulillah belum kesampaian sampai sekarang kan. Udah nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada. Nah karena nggak ada tersebut ya sudahlah akhirnya saya abadikan menjadi nama penangkaran. Oh, Oh, jadi oke. penangkaran Kang Andri ini namanya Pegasus Nama Bird farm. Ya. Tuh. Kalaupun misalnya dapat oleh-oleh di lapangan, kebetulan suka ke lapang juga dengan Kang Haji Agung nih. Oh iya. Ya, saya juga biasa suka pakai nama Pegasus. Gitu. Oh gitu. Nah, Terus si Kang Andi ini dulunya emang ada namanya burungnya pusaka. Itu emang burung paling keren lah. Legend lah ya. Udah sampai kancah internasional. Nah Legend. untuk kan pusaka itu emang burung yang udah lama ya, udah lama di bondingnya udah deket gitu sama si Kang Andi tuh. Cuman dia tuh bisa di breed, terus bisa kontes juga. Nah, tips dan triknya tuh kayak gimana? Kebanyakan susah kan ketika Fighter tapi bisa nge-breed. ketika burung kontes itu kadang-kadang susah. Apalagi yang udah lama dia di lapangan untuk dikawin itu emang agak ribet sih. Kalau pusaka ini saya pernah lihat, dia tuh kalau pengen kontes keluar dari kandang ternak dipanggil gini nyamperin. Bawa aja kata lo kontes. Nah, itu gimana sih? Wow, amazing. Itu mah. ya sebetulnya mungkin itu rezeki ya. Oh, rezeki. Lagi miliknya burungnya seperti itu. Tapi apakah itu bisa dibentuk? Sebetulnya bisa, Kang Haji bisa. Oh bisa. Bisa kita bentuk. Ini juga pusaka juga dulu nggak semerta-merta langsung bisa seperti itu ya. Memang latihan. Intinya fokuskan dulu tujuan kita melihara burung itu apa aja dulu. Tuh. Ya, kalau kita meliharanya buat kelapang, ya jangan disetting ternak. Kalau kita mau ternak, ya jangan disetting lapang. Tapi bagaimana kalau kita pengen di ternak, tapi pengen juga kelapang? Iya. Tahu siku atau Gitu. Yang tadi seperti Kang Haji tanya kan, caranya gampang. Main kelapang dulu. Puas-puasin dulu burungnya di lapang, baru kita masuk ke step yang ternak. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia sudah puas di lapangan, lebih gampang diternak ketimbang yang diternak baru kita main di lapangan. Karena kalau yang sudah biasa diternak kemudian main di lapangan agak susah nyetingnya. Tapi kalau yang sudah di lapangan kemudian kita ternak, kita bisa main dua-duanya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengenalkan. Kalau pusaka dulu itu saya kuncinya sebetulnya kerodong. Kerodong Kang Haji. Kerodong. Saya itu punya 3 kerodong. Saya jelasin juga sih di buku, jadi teman-teman yang sudah punya bukunya tinggal baca lah, tinggal siap. diulang lagi. Kerodong yang pertama itu kerodong yang transparan, kelambu yang bolong-bolong. Ya bolong-bolong. Nah, Ya bolong-bolong. itu fungsinya buat di rumah. Oh, Karena kalau di rumah kita pasang yang bolong-bolong seperti itu kan, makanan nggak keluar ke sana ke sini, jadi yang rumah juga nggak sibuk ngebersihin, tapi burung juga masih bisa melihat area sekitarnya. Kalaupun ada kumbang, ada apa, dia aman. Kemudian ada kerodong yang warna putih. Nah, kalau yang warna putih itu biasanya saya pakai, atau warna cerah, kuning misalnya, itu pakai, atau biru muda, itu biasanya saya pakai buat malam hari. Buat malam hari. Buat malam hari, kenapa? Supaya kalau burung malam hari itu, dia kan masih suka makan kadangnya. Ya. Ya. Jadi dia masih bisa kelihatan. Ini walaupun ada ini seperti ini, tapi dia sebetulnya di dalamnya dia putih. Gelap. Oh putih. Ya, ini di dalamnya putih sebetulnya. Oke. Nah,
Tuh, putih kan? Oh. Nah. Jadi ada tekniknya. Ya, gitu. jadi dia masih bisa makan di dalam gitu. Nah, kemudian kerodong yang ketiga, kerodong warna hitam. Jadi kalau dulu saya bawa pusaka ke lapang itu selalu pakai kerodong hitam. Tidak pernah saya tidak pakai kerodong hitam. Saya selalu menggunakan kerodong hitam. Kenapa? Karena pusaka sudah kenal. Kalau dia sudah memakai kerodong hitam, berarti dia akan dibawa ke lapangan. Oke. Tipikal dia oke. otomatis langsung berubah. Oke. Yang tadinya dia di rumah adem ayem nyantai ternak bager kalau kata orang Sunda, begitu kerodong hitam sudah dipakai kan dia langsung fighter, naluri fighternya berubah gitu. Tapi itu perlu latihan sih, perlu latihan. Ilmu banget nih. Ilmu banget Sobat nih. Tunggas. Jadi jangan sepelekan kerodong. Betul. Ya. Kerodong itu penting. Nah, Kang Ali ini juga salah satu yang memotivasi saya untuk bermain Murai. Banyak ilmu-ilmunya yang keren-keren. Nah, Asli keren. asli, apalagi Asli dari settingan. Tapi ke settingan itu kita harus tahu dulu sih fungsi-fungsi dari EF itu apa. Karena dia lebih tahu Ya. apa itu ulat, apa itu Kroto. jangkrik, apa itu kroto, terus ada lagi yang lain itu lebih Terus karakter lebih ngerti. burung juga mungkin apa kita harus mengetahui Ya, juga ya? jelas yang jelas masing-masing burung beda kesukaan. Beda kesukaan. Kayak Kang Haji mungkin lebih suka sambal pete. Ya. Ya. Tapi Bang Yos sama Bang J mungkin Seneng lebih terasi. seneng karedok gitu Ah, kan. karedok, ya. Nggak bisa kita langsung samakan. Gitu. Saya KFC suka. Biar ngiklan. Kancing iklan ya. Perawatan dan makanannya beda juga. Tetap dagang. Kalau saya sih lebih suka minta. Minta. Dua. Nah, dari fungsi EF itu, Kang Andri, kalau misalkan dari perbedaan dari jangkrik sama manfaat jangkrik dan manfaat ulat Hongkong, Kong itu Kroto. apa sih? Ya. Apakah dalam konteks dan ternak juga beda itu fungsinya? Ya. Apakah sama aja sih? Ya, sebetulnya sih beda ya, sebetulnya. Walaupun tidak ada penelitian secara signifikan benar, gitu, tapi berdasarkan pengalaman teman-teman juga, saya Ya. pikir teman-teman kicauan ini juga sudah paham lah. Walaupun sebetulnya murai batu di alam, dia bebas menemukan Makan apa serangga saja. apa saja gitu kan. Sekalipun Bebas. kelabang di hadapan dia, kalaupun dia mampu untuk memakannya, akan dia makan. Nah, tapi begitu murai batu ini sudah kita pelihara di rumah, tentu kan beda. Makanan yang biasanya kita berikan ke murai batu itu kan biasanya jangkrik, ulet Hongkong, atau ulet kandang. Dan teman-teman yang daerah Jawa biasanya main ulet kandang yang kecil-kecil. Kemudian kroto ya. Kemudian apalagi biasanya? Cacing. Cacing. Ya. Ada juga yang memberikan dengan kelabang, walaupun agak sedikit ekstrim ya. Ya. Tapi ideal umumnya mah jangkrik, kroto, dan ulet Hongkong. Tapi kalau di Sumatera dulu beda, Kang Haji. Oh, beda. Di Sumatera itu kita dulu tidak ada jangkrik. Jadi yang kita tangkap itu capung, papatong kalau kata Ya. orang sini, Capung. kemudian belalang hijau, Oh iya. dan telur lebah. Telur lebah. Ya. Kalaupun memberikan kroto, Larva. nah, Larvanya. kalaupun mau memberikan kroto, bukan kroto yang putih. Justru semut rang-rangnya yang kita kasihin ke murai. Si semutnya. Si semutnya. Tapi nggak hidup-hidup si semutnya. Kemudian kita biasanya kan ngambil di apa namanya di Ya. pohon ya, dicolok-colok gitu kan. Kemudian dia masuk, itu kita siram pakai air panas. Kemudian dibikin sarundeng kalau kata orang. Oh, dikering ya. Sangrai. Goreng garing, goreng Ya, garing. pakai mentega, pakai segala macam lah itu sama. Suka dia. Gitu. Nah fungsinya juga beda-beda. Patut dicoba. Ya. Makanya dulu murai di Sumatera itu ya gerang-gerang gitu karena pedas mungkin ya, serangga itu lebih pedas ketimbang krotonya. Nah betul, tadi balik lagi ke tadi Kang Haji bilang kalau orang sini sih biasanya bilang kalau yang namanya jangkrik itu untuk mendongkrak tenaga, kalau teman-teman lapangannya biar ada tenaga lah, punya power. Ya. Nah kalau ulet Hongkong biasanya dipakai, kebanyakan teman-teman murai sih jarang menggunakan ulet Hongkong ya, tapi kalau saya sih selalu menggunakan. Katanya sih panas, takutnya sih bulunya rontok katanya gitu kan. Kebanyakan wah enggak Kang, saya mah nggak main ulet Hongkong lah, nanti takutnya rontok. Ada yang bilang serak gitu kan. Tapi kalau saya sih sepanjang pengalaman saya selalu menggunakan ulet Hongkong dan alhamdulillah nggak ada sih sebetulnya masalah-masalah. Walaupun dikasih banyak nggak rontok deh. Rontoknya pada saat mau ganti bulu aja. Memang sudah waktunya saja gitu. Bagaimana menyeting? Masing-masing orang beda settingan-settingan. Ya. Tapi kalau saya boleh kasih saran ke teman-teman, Buat newbie nih, Nah, kayak saya newbie ini. boleh. Pemula nih. Yang seneng ngontes, yang seneng main kelapang, yang seneng utak-atik settingan, simpen satu kata kunci. Harus punya EF, extra puding kagetan, Kang. Ekstra puding kagetan. Ya, istilah saya sih extra puding kagetan, Kang Haji. Apa sih extra puding kagetan? Extra puding kagetan itu ekstra puding yang jarang kita berikan ke murai batu yang
perawatan sehari-hari. Oh. Kalau saya sih kagetannya kroto. Saya ngasih kroto ke murai batu nggak tiap hari. Karena kalau udah tiap hari bosen kan. Contohnya gini aja deh Kang, kita di rumah tiap hari makan sambal jengkol aja terus. Ya. Bosen pasti ya. Bosen. Padahal sambal jengkol itu kalau saya bisa dijadikan kagetan. Misal, kalau sambal jengkol itu datangnya tiap bulan Februari misalnya. Iya. Semangat nggak kita makan? Semangat. Semangat kan? Karena jarang ya, Ya. ketemu sambal jengkol 2 kali nambah. Pasti. Ya. Rata-rata pasti. Otomatis itu. Otomatis. Ah. Hewan juga begitu. Jadi ketika dia temu dengan kroto yang tadinya menjadi kagetan, otomatis birahinya naik. Jadi Fighternya semangat juga ya. naik gitu. Kita kalau makan jengkol kan nambah 2 piring 3 piring Ya. keringetan gitu kan. Ya. Yang tadinya nggak pengen benerin genteng, tiba-tiba pengen benerin genteng kan Ya. karena ada tenaga, bener nggak tuh? Oke, Nah, kurang lebih seperti itulah kira-kira kalau bisa kita ilustrasikan. Iya. Murai juga sama kan? Kalau murai setiap hari kita kasih kroto, setiap hari kita kasih jangkrik, setiap hari kita kasih ulat Hongkong, dia jadi kebal, jadi biasa aja dengan EF itu jadi biasa aja. Akhirnya bagaimana meningkatkan? Ya dikasih kelabang tadi misalnya gitu kan. Iya kalau tidak bahaya, kalau bahaya kan ria. Iya. Ya, betul. Lebih baik cari yang aman-aman saja. Gitu. EF kagetan itu. Kalau Harus jadi EF kagetan. Ilmu nih. Ilmu banget. Ilmu banget. Nah, kalau lagi breeding itu kayak membuat makannya kan tadi dari mulai harus kenali dulu kan. Apakah ada EF kagetan juga? ya sama. Oh, sama. Ada EF kagetan juga. Terutama kroto sih. Kalau saya sih lebih seneng kroto. Satu, karena kroto kan mahal ya. Jadi kalau kita kasih tiap hari ya tekor juga kan. Tekor ya. Karena breeding juga kan nggak bisa kita jamin setiap bulan harus beranak kan nggak bisa kejamin. Ya, susah. Susah kita menjamin. Makhluk hidup kita bermain di makhluk hidup juga susah. Sekalipun kita beli burung mahal 500 juta misalnya. Iya. Kalau pada saat dia nggak pengen gacor, kita bawa ke lapangnya nggak akan gacor. Gitu. Susah. Beda kalau kita main di benda mati, motor gitu ya, motor balap. Kita tinggal beli ganti aja karburator racing, langsung ngebut dia. Ya. Hewan nggak bisa gitu. Kita harus tahu karakter lah. Jadi memang harus sabar, kemudian kita harus teliti dan memang kita harus dekat dengan peliharaan gitu kan. Biar kita paham karakter masing-masing. Nah, Kang Andri kan nih breeder nih, udah lama juga nih. Udah bisa mencetak burung-burung yang istilahnya bagus nih. Nah, saya kan baru nih. Saya punya sepasang burung di rumah. Nih, kira-kira kalau misalnya saya jadi breeder atau penangkar murai itu bisa nggak ya? Oh, Gampang bisa. nggak sih? Bisa sekali, Kang. Saya juga dulu cuma punya sepasang kan. Cuman syaratnya ya sepasang itu harus jodoh. Oh, Iya. Kalau jodohkannya itu gimana, Dok? Disatu-satuin apa Iya, gimana? dikenalkan lah. Oh, yang pertama dikenalkan dulu. Ta'aruf dulu. Oh, udah taruh. Oh. Jadi kalau dia udah kenal, sebetulnya sih ada istilah jodoh paksa. Dia nggak suka juga, lama-lama juga suka. Siti Nurbaya. Tidak bayar. Ujung-ujungnya punya anak. Iya. Ya, gitu kan ya. Jadi jangan khawatir Kang, punya 2 juga. Justru buat breeder-breeder yang baru mau mulai, saran saya sih jangan dulu banyak-banyak lah. Kalau Nah, bisa betul. ya sepasang dulu. Menyesuaikan Ya, lah. gitu. Jangan dulu, jangan ambisius. Karena kan kita di sini bergaulnya dengan makhluk hidup ya Kang ya. Betul. Resiko terbang, resiko mati, resiko sakit itu sangat mungkin sekali gitu. Jadi ya lebih baik diawali dengan yang gampang-gampang dulu lah, dari yang sedikit-sedikit dulu. betul. Bisa Kang, bisa sekali Kang. Nanti Sangat saya bisa. berguru lagi lah sama Kang Andri nih. Asalkan sudah jodoh Kang. Insya Allah, pokoknya nanti saya banyak main di sini. Siap. Jadi intinya kalau buat sobat tunggas di sana, yang namanya mau ngebreed ya jangan apa ya ambisius. Yang 10 pasang langsung nggak usah. Yang pasti mungkin jangan Satu dulu dulu, berpikir gitu. bahwa ini bakal untung. Ya, Nah. jangan dulu lah. Jadi bukan materi yang Iya. ditemukan, yang pasti yang Bonding dulu aja. Bonding doang itu. Intinya Bukan hobi sekarang. dulu Kang. Ah, Hobi kita senang, biaya berapapun yang kita keluarkan, kita nggak ngegerutu. karena kan banyak teman-teman saya tuh ada peternak burung yang lain juga, kadang dia pertama dari awal mikirnya, wah saya peternak ini Cuan-cuan tapi gitu. hasilnya ini pada terjungkal, gagal, kebanyakan Ya, kayak gitu. Ya, karena tadi kan berpikirnya kan omset ya. Ya, Kita nggak bisa memaksakan harus peternak, harus beranak, harus jadi kan. Kang. tuh. Ya, kisarannya seperti inilah Kang. Katakanlah murai tersebut sudah jodoh. Jodoh. Belum tentu bertelur kan? Ya. Sekarang murainya sudah bertelur, Ya. belum tentu netes kan? Nah. Gitu. Sekarang sudah netes, belum tentu hidup kan? Nah, Walaupun sudah hidup, belum tentu jadi sampai dewasa dewasa. kan? Gitu. Jadi banyak faktor lah. Jadi jangan terlalu ambisi, teman-teman.
sejalannya aja lah gitu. Punya dua, nikmati dua. prosesnya. Ya, Yes. gitu proses. Quotes apa? Nikmati prosesnya. Gitu. Waduh, Kang. Oke. Makasih banget nih Kang. Wah, keren banget ya ilmunya asli. Ji, nuhun Ji. Pokoknya nanti tungguin. Kita Gitu. pasti main lagi nih ngelihat farmnya Kang Andri. Siap. Udah lagi di renovasi ya? Lagi direnov lah. Burung-burung jagoannya beliau, Betul. terahnya beliau itu ada semuanya. Siap. Ada. Mudah-mudahan Insya saya Allah. punya terahnya. Atau gini aja deh, nanti kalau misalkan ada yang mau atau yang mau si Kang Andri ini diundang ke Studio. Kicau. Kita bakal undang untuk sesi selanjutnya Kang Andri ngopi bareng di bar ajaib kita. Mantap, siap. Di bar ajaib kita. Nah, Tapi untuk sekarang masih jualan ya? Kalau sekarang sih Belum. istirahat dulu kan. Oh, istirahat Istirahat dulu ya? Lagi fokus sekarang nyimpenin bibit-bibit jantannya dulu lah. Karena bibit jantan kan susah ya. Jadi bibit jantannya dulu, doakan sajalah teman-teman, doakan Amin. saja semua yang ada di sini supaya nanti punya lahan, punya kafe juga, walaupun kafe buat ngopi di atas gitu ya, bukan kafe komersil, tapi buat kita ngumpul-ngumpul lah. Buat kongkow lah. Ya. Dan doakan juga salah satu dari burung-burung jawarannya Kang Haji juga Amin. bisa di breeding juga di sini gitu. Siap lah. Si M di breeding kok Kang Adi. Gitu Kang ya. Siap. Jadi banyak banget Ji, asli ya, banyak Ilmunya banget. keren banget sih. Ilmunya keren banget. Sama Kang Andri. Sharingnya kita sharing. sharing. Gitu. Gue dapat ilmu tentang ekstra puding kaget. Nah, Kamu yang breedingnya. Ya, saya mau belajar, Iya. mau sama ahlinya. kalau saya mah dapat prosesnya aja. Kamu posisi aja ya. Saya dapat roti bakar. Anda udah ada. kalau Kang Haji ini dapat yang langsung jadinya. Oh, sudah di Banyak. Banyak. Makanya yang jadinya di sini saya simpen-simpen, nggak saya keluarin. Curi star. Dia tulisan. Insya Allah Kang. Insya Allah kalau ada rezeki saya mau Ya, nanti juga boleh nih. anangannya. Tapi antri. Antri. Kau udah kenal mas kena kicau. Saya juga waktu itu antri. Tanggung gitu. Bismillah we Kangnya. Ya, tapi dia ngantrinya suka nembak duluan. Datang nggak istri? Oh, dia malah licin. Main belakangnya pinter ini. Dia gaya James Bond ya, gaya James Iya. Bond. Mending kasih ke newbie rock and roll kan. Aduh, ternyata. Yaudah, kayaknya kita harus ngopi-ngopi, makanan masih banyak. Oke. Kemudian terus si J udah birahi tinggi, ingin kawinin tadi murah ya, dapat tips kayak gitu. Semuanya. Dan Api, Masih tutup makan. ya. Sebelumnya thanks banget, Siap, Kang. siap. Semoga sehat selalu, Sami. sukses terus. Dan apa Haji? Mangga closing. Ya udah, sok aja pusing. Pokoknya J. jangan ikutin terus Kedai Kicau Sobat Unggas, pasti akan banyak hal Kedai Kicau? tentang perburungan di Indonesia, itu kicau ataupun bukan burung kicau, kita bahas di sini. Selamat kembali. Sobat. Salam. Salam. Salam unggah.